Tapi menurut lo kreator tuh scalable nggak? Kalau cuman fokusnya cuman ya entertainment sama placement doang tuh. Kalau menurutku sekarang kita lihat di Cina aja, udah kalau lu cuman kreator doang udah kebanting sekarang. Di China aja semua kreator tuh udah jadi kreator trainer gitu. Jadi mereka semua udah punya brand. Di Cina sekarang orang bahkan endorse aja udah harus ada benefit ke brandnya, bukan hanya placement doang. Jadi ini kan udah shifting nih. Jadi sekarang kreator bukan dituntut lu bisa menghibur doang, tapi harus bisa jualan. Jadi ini udah arahnya ke situ tuh bro. Jadi kalau aku lihat ya karena aku dulu dari basicnya memang sukanya jualan. Jadi emang aku habis konten 2 jam, 6 jamnya aku jualan. jualan ini, ngatur sama tim brand, pitching brand dan lain-lain. Jadi menurutku sekarang kalau kreator cuman kreator doang ya itu ada waktunya. Ya. Mungkin teman-teman bisa create konten dan lain-lain. Tapi itu ada waktunya. Ya. Jadi pastikan waktu kamu lagi hype-nya, di situ kamu harus punya brandnya. Kamu bisa bangun legacy kamu di situ. Entah kamu sukanya di bidang apa, olahraga ya kamu bangun brand olahraga ini atau apa. Dan aku seneng banget sih sharing sama anak-anak muda kayak sekarang. Bang, gue lagi nih, gue mau begini. Udah, gue ikut invest. Lu ada, bang, tapi gue cuma punya dananya sekian. Ya udah, lu kurangnya berapa? Gue ikut invest. Karena gue ngerasa ketika gue ikut sama dia punya semangat yang itu dan dia lagi punya algoritmanya itu works banget. Nah kan lu berarti saranin untuk jadi entrepreneur sama kreator kan untuk mereka bikin usaha. Benar. Nah itu kira-kira ada tipsnya nggak nih untuk mungkin kreator-kreator yang baru aspiring ini? Oke. Mereka banyak yang bingung kan, colokan bisnisnya apa? Sedangkan misalnya ke contoh mereka bikin restoran tuh terlalu berat dan terlalu pusing. Bikin clothing line yang gimana cara saingan sama Banyak Shopee gitu kan, baju-baju Shopee. Tapi Gimana? Oke, kalau aku lihat sekarang kan di luar negeri udah juga kayak gitu ya. Kita lihat Logan Paul. Mungkin orang lihat memang dia masih nge-vlog, tapi sebulan mungkin sekali 2 kali. Iya. Tapi dia lebih fokusnya di prime-nya gitu. Iya. Prime dia mungkin sekarang udah billion dollar gitu kan. Dia udah sama KSI, mungkin dia tetap ada kontennya. Iya. Tapi source of income-nya udah nggak mungkin dari 3 vlog yang dia upload per bulan itu lagi. Oh iya. Betul. Dengan dia udah sekarang punya rumah besar, punya private jet segala macam. Ya dia canvassing juga di YouTube ini tuh dia jadi canvasnya aja gitu untuk dia menggambar apa yang dia pengen sampaikan ke orang. Tapi di balik itu kan katanya Logan Paul waktu itu sampai main bikin NFT. Iya. Terus kalau kita lihat lagi Bareng adiknya juga kan. adiknya juga walaupun sempat kontroversi banget ya, Iya. tapi ya begitulah dia gamenya. Nah terus kayak Jake Paul dengan segala dia malah nyari cara biar dihujat kayaknya Iya. ya. Dia wah ini jet pribadi gua, wah kalau di Indonesia gua bikin kayak gitu. Habis dijarah maksudnya. Jake Paul kalau di Indonesia dijarah tuh semua orang dimaki-maki sama dia. Karena menurut gua bahaya banget mas kayak gitu kontennya kan. Dia di Amerika aja dibenci yang free speech. Amerika kan free speech ya. Di Amerika aja dia dibenci apalagi di Indonesia habis Iya. dia udah. Tapi mungkin di banyak kreator yang gue lihat di depan sama di belakang itu beda mas. Ketika dia di depan dia memang ngomongnya begitu, di belakang ternyata dia seorang yang sangat pinter gitu menginvestasikan. Tadi mas bilang ternyata Jake Paul di belakangnya punya fund. Iya. Mungkin aku gak pernah cerita di podcast lain kalau di belakang aku ternyata invest ke sini Iya. gitu. Kayak teman-teman nggak banyak yang tahu. Valuasinya 1 triliun tuh nggak banyak yang tahu kan. Mungkin aku karena aku cerita sama Bro Tim, karena ini channel investasi, aku coba menjabarkan supaya ini bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Nah, tapi kalau kita lihat